Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'ul ulumi wal hikam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul mannan wa asyhadu anna muhammadar rasulullah as-sadiqul aman. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, Pak Kiai Syekhul Amri yang kami hormati, kami sayangi, kami doakan, yang kami hormati para sesepuh bin sepuh, bapak-bapak, saudara-saudara jamaah pengajian malam Selasa, yang semoga senantiasa diberi kesehatan, sehat iman kita, sehat Islam kita, sehat jasad kita, sehat hati kita. Amin Allahumma amin. Yang kami hormati ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Malam hari ini tidak diduga-duga, tidak disangka-sangka dapat bersama-sama bermuajah bilwujuh, bertatap muka dengan para jamaah semuanya. Sudah menjadi rutinitas kita yang ingin menghidupkan dua hal yang tidak pernah Allah murkai, yaitu dua kegiatan majelis taklim dengan majelis zikir. Dua kegiatan ini tidak akan pernah Allah murkai. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala sangat meridhoinya. Untuk bisa sampai ke sana kita punya guru, punya masyayikh yang akan menuntun ruh kita sampai usul kepada Allah Rabbul Jalil. Sayangnya kita diawali dengan tawassul, adalah merupakan rangkaian ilmu risalah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa bersambung dengan umatnya. Amin. Untuk itu marilah kita awali dengan tawassul pada guru-guru kita, yang semoga pertemuan kita malam hari ini Allah berkahi, Allah ridhai. Amin. Dunia bil qabul wa tamami kulli sul wa mulal Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وذرياته وآل بيته أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. طويل حضرته إخوانه من الأنبياء المرسلين والأولياء والشهداء والصالحين وجميع الملائكة المقربين سيدنا جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل ومنكر ونكير ورقيب وعتيد ومليك ورضوان وجميع الملائكة الحفظة والظلام الكاتب وحملة العرش كلهم من ملائكة الله أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. رب العالمين لكل وصف كل ولا حضرة أبينا آدم ومؤمنا وما تنزل بينهما إلى يوم الدين. ثم العبد النبي العزيز عليه السلام والنبي الله عليه السلام والنبي إبراهيم عليه السلام والعبد النبي عليه السلام والعبد النبي داود عليه السلام والنبي سليمان عليه السلام والعبد النبي موسى كلم الله وعيسى روح الله وإلياس والحمد محمد صلى الله عليه وسلم حبيب الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. رب العالمين سادتنا ولنعمتنا تفكرهم الله سبحانه على رضي العنوان والعقاد بقي الصحابة وقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. شهد الله لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قم العبد الله إمام الرباني وغوث الصمدان سيدنا شعبة القادر الجيلاني قدس سر العزيز ونور ضريحه وأمدنا بمدده وأسراره. شيء لله لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. رب العالمين جميع مشايخنا ونقاط القدرية ونقصد وجميع مدرك السبيل سيدنا سبحان سمجنا البغدادي. رب العالمين سيدنا سيدنا نبي العالم سعد الفلاح والأسمان وشرع حمد المؤمنين. مسلمين اللهم صل سروري والعبد الله الوان يرشد الله عبد الله جميع المشاهدين عبد الله مسلم عبد الله عبد الله ما بسم عليه الطيب جعل الكريم وسليم وفضل رسول الله عبد الله وجميع مشاهد وصحبه
Saya sebab terjadi amin terjadi merasa juga menjadi suri maupun terjadi hautul darwah jami masyayikh jalus saya dah zain zain untuk lalu usulihim wa fudai wa silsilati wal khidin minhum bil hautul darwah walidi wa walidukum wa masyayikhina syaikhum wa batina wa batikum syaikhulillah wal fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin la sadiq wa la Mustafa wa suri wa furu wa nasir wa la Abdul Somad Balina wa suri wa furu wa nasir wa Berani dengan malu ala Allah sendiri yang mencari masalah bersemoga sama seperti Abdul Sabdul dan seperti Abdul Sani Kausim wa suri wa saya Abdullah man saya Abdul Sani Abdul Sani wa suri wa furu wa nasir wa Abdul saya Jodudin dan Abdul suri wa furu wa nasir wa Al-Qudus Sulaiman la usul wa sudima furan la syukirati wa la hawla Allah majlisina wa man fi majlisina hada al-fatiha a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم انزل الرحمه والمغفره والبركه والنعمه على قبور والدي ووالدكم الفاتحه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بقدر وحال الفردوس بارش الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Alhamdulillah bagi orang yang mengikuti ingin memahami ingin meniru jejak para pejuang pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah ala Nahdlatul Ulama, di mana ada pengajian kita sebagai santrinya minimal atas nama syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawasul kepada para masyayikh. Ini adab sebagai santri. Kita tahu setiap kita yang telah diberikan hidayah percaya kepada Allah, mengimani kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian syariat Rasulullah yang harus kita anut, kita ikuti, kita kerjakan, kita buat, kita amalkan. Semua itu adalah menuntun kita agar ketika kita nanti menghadap Allah datang dengan membawa diri kita hadir sowan
Allah Subhanahu wa taala ridho. Ini yang beli. Maka daripada itu, pada hakikatnya kalau dalam bahasanya tauhid, orang masih dikatakan orang muslim kalau rukun Islam limanya masih ada tertera dua, kalau atau satu. Nah, yang pertama membaca syahadat, yang kedua sholat, zakat, puasa, haji. Ini Bapak, ini sebagai contoh seberapa kuatkah iman kita, iman saudara kita, iman keluarga kita kepada Islam itu sendiri. Ini begini Pak, ini nanti maksudnya ke tauhid. Ini 5 jari, katakanlah ini adalah rukun Islam. Yang pertama syahadat, sholat, zakat, haji, puasa, haji. Nih, orang Islam itu kalau 5-5-nya berjalan kokohlah agamanya. Tapi kalaulah tidak berangkat haji, tidak bisa melaksanakan berangkat haji karena tidak mampu, masih Islam. Tidak puasa Ramadan karena mungkin sakit, masih Islam. Artinya Islamnya masih kuat. Tidak zakat karena fakir, bahkan jadi mustahil zakat, masih Islam. Tidak sholat, satu nih. Berarti seorang muslim kalau tidak menjalankan sholat, iman dan Islamnya gugur. Dan ini yang perlu kita bentengi bersama. Kita kuatkan kita dengan dibimbing oleh para masyayikh. Kalau mengamalkan torekoh itu jadi baik agama seseorang, maka bertorekoh jadi wajib. Kalau tidak torekoh, mempertahankan sholatnya berat banget. Dengan bertorekoh mampu melaksanakan sholatnya dengan baik, maka wajib bertorekoh supaya dapat mangunan atau barokah dari para masyayikh. Nah, kita ini sebagai umat Muhammad yang mendapatkan ayatul mathani atau suratul Fatihah awali dengan alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta. Karena apa kok alhamdulillah bukan amantu duluan? Ini mengantarkan bahwa kita ini harus banyak bersyukur. Seseorang yang telah mengakui iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab Allah, para rasul Allah, pada iman pada hari kiamat, qadar dan qadar. Ini yang keenam, qadar dan qadar, nanti kita bahas. Kenapa kita harus memperbanyak alhamdulillah? Karena sekali kita tidak syukur, maka kita disebut kufur nikmat. Sekali tidak bersyukur, kita akan disebut sebagai kufur nikmat. Naudzubillah. Dosa maksiat tidak menyebabkan kita menjadi kufur, hanya pendosa. Dosa
zina, dosa minum khamr dan lain sebagainya, itu hanya menjadi dosa besar. Tetapi kalau sudah kufur nikmat, naudzubillah, summa naudzubillah. Makanya iman kita harus kita tata bersama supaya kita banyak bersyukur. Apa sih kita harus bersyukur? Allah menghendaki qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Muhammad, dengan fadlku, dengan rahmatku, katakan pada umatmu bahwa umatmu itu harus bahagia, senang, falyafrahu, senang mempunyai Tuhan namanya Allah, senang mempunyai Nabi namanya Muhammad, senang mempunyai syariat Islam, senang dengan saudara-saudara kita yang bersama-sama memperjuangkan Islam sehingga menjadi pemahaman keseharian oleh kita. Syukur, alhamdulillah. Pokoknya apa-apa harus syukur, Pak. Hidup di dunia yang sudah semerawut seperti ini sampai kurang syukur, mumet. Habis sholat, ya Allah terima kasih ya Allah, orang aku kok engkau takdirkan bisa sholat, alhamdulillah. Ya Allah engkau maha baik, aku gak minta engkau kasih, alhamdulillah. Banyak alhamdulillah. Yakin Pak, hati kita akan tenang, akan ditata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita temukan, mamanya dikasih sakit, alhamdulillah dikasih sakit. Artinya ketika kita dikasih sakit, pahala supaya hadir dapat oleh kita dengan sabar. Orang mukmin itu gak pernah begitu. Ketika kita dikasih sakit, dengan sabar, terima kasih ya Allah, kau kasih sakit, kakiku sakit, stroke sakit dan lain sebagainya disebutkan gak apa-apa. Tapi harus alhamdulillah. Mungkin kenapa Allah ngasih sakit itu istighfar atau teko. Cara menghapus dosa dengan didatangkan penyakit. Jadi selalu. Kemudian ketika kita senang, ketika kita bahagia, kita sehat, harus banyak bersyukur. Supaya apa? Supaya tidak menabrak wabil qadri khairihi wa syarrihi minallah. Ini untuk babakan syukur. Dan syukur itu sendiri akan menarik nikmat-nikmat yang masih disimpan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Makin banyak kita bersyukur, maka nikmat-nikmat yang belum kita rasakan akan Allah berikan. Nikmat yang paling besar adalah rasa yakin dan mantapnya dalam hati bahwa tidak ada yang harus kita sembah dengan hak kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mantap tenan. Jadi ono enek wong pinter syukur, yakin dengan syukur, karena iman kita, setelah iman harus Islam, setelah Islam harus berihsan. Nah, ihsan ini adalah pembawaan daripada syukur itu sendiri. Makanya yang boleh latifah pertama, latifatul qalbi, alhamdulillah. Itu bottom Allah. Kalau sudah menjadi kebiasaan sehingga bisa gerak dengan sendirinya, walaupun kita nggak mengucapkan syukur, latifah pertama bergerak itu akan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya latifatul qalbi, Allah sampai enak. Sampai enak sambil kita tekan nafasnya sampai ketemu tempatnya.
Allah, Allah, Allah. Jadi kalau udah seperti itu nanti kita berjalan hati kita latifah yang pertama ini akan mengantarkan hati kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini sih latifah. Kalau latifah ini sudah bisa bergerak sendiri, ya, bergerak sendiri, apalagi roda 7 itu makhluk-makhluk yang menurut sebelumnya oleh kita takut, jadi nggak ada takut-takutnya, nggak ada takut-takutnya. Yang ditakuti itu kalau jauh dari rahmat Allah Subhanahu, itu yang ditakuti tinggal nyakdan Allah Qadir Maha Murah. Sampai butuh duit bisa protes. Ya Allah, engkau kan nggak butuh duit, nggak butuh apa-apa, tapi apa-apa butuh engkau. Aku punya janji tanggal sekian bayar angsuran, kasih ngapa kamu sampai nggak butuh duit kok. Nah, tapi tenanan nih, dongeng protes kalau gitu tenanan. Engkau kan nggak suka kalau hambamu itu mengingkari janji. Tanggal sekian aku dapat angsuran, protes. Otak hitungannya Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqah wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Ya alhamdulillah, sekali lagi muji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa antal mustaqah wa antal musta'an. Yang sampai sebutan berjalan orangnya. Ini Gusti Kanjeng Nabi sengaja ini. Wah antam Gusti, aku yang punya utang, tapi kok lah yang punya utang, kok kan nggak butuh duit. Nah, tapi tenanan dipancing. Butuh 2 juta, 200 sedekah nih. Ojo turun dipancing ini, wajar. Banyak empane orang. Ayo. Syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak cara untuk senantiasa bersyukur. Yakinlah, umur kita alhamdulillah ya Allah, Engkau takdirkan umurku sampai 60 sekian, alhamdulillah. Sudah barang tentu ya Allah, dari dulu sampai kita kena hukum Engkau sampai sekarang aku tuh banyak dosa. Tapi aku yakin Engkau Maha baik, Engkau Maha baik, Maha pengampun terhadap hamba-Hamba yang lemah ini mohon diampuni, mohon dimaafkan, mohon sampai rasa hatinya tenang, antara. Kalau tidak engkau maafkan, nasibku pasti akan merugi Allah. Engkau menghendaki umat Muhammad itu tidak ada yang merugi. Jeleklah hayat ini, kemampuanku melaksanakan perintahmu jauh dari kesempurnaan. Tapi aku yakin engkau Maha baik, ampuni kesalahanku. Toh engkau gak membutuhkan dosa-dosa. Protes. Tapi ya sore-sore aja mahri-mahri, contoh lu bunyi, protes sore ngisi-ngisi. Nah, protesnya bunyi. Ya Allah, banyak bersyukur, alhamdulillah, banyak bersyukur. Ini banyak gede, mengajukan proposal sore banyak. Kalau jam 3 malam kan jarang. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, kemudian alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ini kita biasakan mendidik hati kita, pikiran kita, biasakan untuk tidak mengikuti hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita. Hawa nafsu itu nggak boleh dimatikan, Pak. Yang boleh dikendalikan. Karena kalau sudah nggak punya hawa nafsu, nggak ada semangat beribadah, ya orang semangat. Tapi dikendalikan. Mama hawa nafsu itu mengajak kepada kita untuk bermaksiat. Ingat bahwa
Nafsu itu ketika kita ikuti tidak bertanggung jawab, tidak bertanggung jawab. Itu di Al-Quran. Ma ana bimusrihikum wa ma antum bimusrihi. Besok ketika di hadapan Allah kita mohon pertanggungjawaban nafsu yang telah kita ikuti ketika kita hidup. Di sana nafsu gak mau bertanggung jawab, malah menyalahkan kita. Ma ana bimusrihikum wa ma antum bimusrihi. Wis ngerti nek aku salah mbok ikuti ae, ya salahmu dhewe. Jarene nafsu. Iya juga. Jarene nafsu. Wis ngerti aku ki salah. Udah mbok patoni, salahmu dhewe wis ngerti salah. Nafsu. Nah, kemudian ketika kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala itu tidak terbatas, Pak. Salah satu menurut di kitab Al-Ihya, wali Gusti Allah paling ringan kalau ini jadi wali. Itu ketika kita makan minum selalu diawali bismillah, diakhiri alhamdulillah. Itu wali sih paling gampang. Bismillah kita minum, selesai alhamdulillah. Hal yang seperti itu bisa menjadi keseharian kita. Maka nikmat-nikmat Allah yang masih tersimpan akan diberikannya kepada kita. Maka enaknya hidup itu kalau kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berangkat dari diri kita sendiri, kita serahkan kepada Allah. Makanya ngomong gini, ya Allah, aku ini hamba-Mu yang sangat lemah. Kalau Engkau tidak beri kekuatan untuk melaksanakan perintah-Mu, kami tidak akan pernah kuat. Sementara sudah lemah dibarengi oleh nafsu. Yang nafsu itu notabene mengajak kemaksiatan. Udah kayak gitu lemah dikasih nafsu, kalaulah tidak engkau tolong, kalaulah tidak engkau kuatkan, aku pasti lemah. Nah, maka setelah ngomongnya itu begini, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Pokoknya ngaji mengiki belajaran terakhir siap. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sambil ngomong, ya Allah, diri ini kalaulah Engkau tidak takdirkan menjadi baik, kami tidak akan baik. Diri ini kalau tidak Engkau takdir menjadi orang yang baik, kami pun tidak akan menjadi orang yang baik. Untuk itu ya Allah, kami mohon kepadamu, tatalah diri ini, tatalah keluarga kami ini, tatalah anak-anak kami ini sesuai yang Engkau ridhoi. Aku yakin dan percaya kalaulah Engkau yang menata akan lebih baik. Insya Allah nanti diri kita, keluarga kita akan ditata oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan biasakan kita memaksa orang lain, walaupun itu anak kita, walaupun itu anak kita, tetapi berikan contoh kepada anak kita. Awasi pergerakan anak kita supaya tidak salah. Kalau namanya dibantah, kok nggak boleh marah sama anak? Boleh kalau marahnya mendidik, tapi tidak boleh memaksakan, kecuali hal yang makdoh. Kalau nggak sholat dibiarkan, ya bapak sendiri yang dosa. Kalau sholat, puasa, itu bapak sendiri yang dosa. Tapi untuk yang lain, ya itu
sebelum kita memberikan satu nasihat kepada anak kita, terlebih dahulu laporkan dulu diri kita dan anak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nanti kalau lah umpamanya kita menyalahkan dari sana, kemarin diserahkan sama aku. Kalau sudah diserahkan ke sana, ya Allah, nggak usah dimarahin itu. Ya Allah, doakan baik-baik, kasih nasihat baik-baik supaya anak kita menjadi baik. Insya Allah. Ya. Kemudian untuk sabar, ngajinya sabar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Untuk sabar butuh Ar-Rahman, butuh Ar-Rahim. Untuk sabar itu butuh Rahman, butuh Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti contoh, kita tidak akan memutarbalikkan sesuatu yang kita minta. Seperti contoh anak dulu pernah kita berdoa, ya Allah berikan keturunan yang soleh dan solihah. Giliran sudah dikasih kerjaannya di marah, terus yang kasih dengan emosi, marah. Ada nggak kayak gitu? Oh iya. Anak-anak itu ngomong sopo jadi kayak rewel anak itu. Jangan seperti itu ya. Satu kata dengan perbuatan Allah tersinggung, sik dari mana kan anak malah duri. Emangnya aku bisa gawe anak dhewe piye? Jangan seperti itu membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita singgung. Artinya amanat seorang anak ini mendidik kita menjadi sabar dalam menghadapi keluarga, terutama anak bojo. Sabar karena sekarang ini kadang gini, padahal orang tuanya dulu kecilnya nakal, tapi punya anak nakal tidak mau. Iya nggak mau, nggak nyadar kalau dulu itu pernah nakal. Maka dari baiknya, yang sekarang ini yang sering gagal dalam mendidik anak-anak ini, anak kecil suruh mengikuti gaya kita, itu yang repot. Konyol. Jadi kita cara mendidik anak-anak kita supaya kita tidak dimurka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak versi, banyak cara. Ada yang dengan ucapan, kemudian kita memberikan contoh kepada anak yang baik. Hari ini kalau mengandalkan emosi untuk mendidik anak-anak kita, stres karena zamannya udah berbeda. Saya jali mangkal ke HP, terus nyekel HP, wis udah kabeh diundang bapak ya rakum, mana rakum, bisa pakai dengan bisa menci tidak jadi. Kalau maka harus kita siapkan hati seorang orang tua ini harus Ar-Rahman Ar-Rahim. Malah Nabi pernah mengeluarkan satu hadis yang artinya irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Belas kasihani makhluk Allah yang di bumi, niscaya makhluk Allah yang di langit. Para malaikat atas belas kasihan kita pula kepada kita. Jadi kenapa hati seorang muslim yang ingin melangkah untuk menjadi mukmin yang kamil, jauhkan dari tidak bisa menerima qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijauhkan. Umpama kita harus Rahman. Rahman itu sifatnya Allah.
sifat Allah ini kalau ditiru oleh hambanya, Allah akan sangat ridho, Allah akan sangat suka. Karena apa? Empati seseorang ini akan menimbulkan empatinya Allah kepada kita. Kita gampang terenyuh dengan kesusahan orang lain, bahkan kita ingin membantu yang membuat susah orang lain. Ketika kita susah, kita mengadukan halnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan terenyuh, akan cepat Allah tolongi. Amin Allahumma amin. Amin. Yang penting syariat kita jalan. Untuk bisa protes kepada Allah, minimal kita soleh terlebih dulu. Kita sholat sih, sholatnya dijaga, lesannya dijaga, makanannya dijaga, keluarganya dijaga, anak-anak kita dijaga, diajari agar beriman kepada Allah dan Rasulnya dan lain sebagainya, semuanya dijaga. Minimal kita soleh dulu. Kalau orang soleh itu dikenal di langit, maka daripada itu fungsi kita tawasul, guru kita terkenal di langit. Itu fungsi kita tawasul karena guru kita terkenal di kampung langit sana. Maka daripada itu, supaya doa kita lebih diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, gunakanlah latar kabunna tobaon toba. Dari tangga 1, tangga 2 terus guru-guru kita nggak ada untuk bisa hadir usul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sobat, nggak usah udah hari ini udah kakek musuh. Hari ini kok gampang murka, gampang marah, kaget musuh, terutama musuh diri sendiri. Musuh diri sendiri. Untuk bisa menyadari bahwa kita juga banyak salah, banyak kurang, yang mestinya diri kita yang harus kita tekan, malah senang kadang nafsunya itu menyalahkan orang lain, menyalahkan orang lain. Nah, ini menyalahkan orang lain ini bagi orang yang lagi belajar ingin memahami amaliyah torekoh, ihsan kita agar menjadi baik. Yang dulunya serakah dari qanaah, yang dulunya nggak mau syukur jadi bersyukur, yang dulunya suka menjelekan orang, kembali lagi yang dijelekan diri sendiri, diganti dari sifat mazmumah kita ganti menjadi sifat mahmudah, syukur. Intinya nanti adalah ketika kita senang banyak syukur, ketika kita susah sabar. Syukur, sabar, selamat. Amin Allahumma amin. Kemudian itu untuk latifah, kembali lagi latifah yang pertama yang kita buat alhamdulillah masuk. Yang kita kalau belum kita bisa bayangkan di depan kita ada guru kita, ada guru kita bayang untuk bisa jadi Allah. Terus pertama bayangkan guru kita dulu. Nanti guru kita kan mengantarkan kita menjadi kepada gurunya, jadi sehingga jadi gampang usul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi serius nih, mantap, malah yang takut, lalu tafi. Kalau tidak mantap, tidak yakin, maka kurang memberikan kemanfaatan pada diri kita. Minimal yang dulunya kita banyak memuja orang lain, kita ganti
dengan kita banyak membaca istighfar. Kami punya pengalaman saya itu kalau habis sholat baca la ilaha illallah la syarikalah, kata Nabi, lahul mulku wa lahul yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir, 100 namanya. Pas lagi ingat terus la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, hasbunallah wa ni'mal wakil, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu dirutinkan, utamanya malam. Syukur di awal dengan ilahi las tunil firdausi ahla wala adwa ala naril jahim. Sambil brebel tes Pak, rasa soswi setahun ya Pak, rasa soswi dites yang berbengi mana ilahi lampunya pakai ini gambaran padang ada kresek nengok jantung. Nah aku dicabut itulah nikmati syukuri. Kita diberikan iman kita kembangkan. Dari pertama enggak kali percaya bahwa orang yang meninggalkan waktu sholat sekali saja ada waktu itu akan lapor kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibaratnya kita mau sholat asar, enggak sholat asar ini lapor kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah bulan enggak melaksanakan lapor. Ada gitu, oh berarti min ahli wahabiyah apa lah, terserah Allah itu. Tapi yang jelas jadi menyicipi neraka kalau kita tidak bertobat dan nasuha. Alhamdulillah, latifah yang pertama harus kita pegang terus menerus supaya kita ini memang siji diberkahi ziyadatul khair ba'dal khair. Saya kimis api karena alhamdulillahnya jalan, selalu nikmatnya Allah disyukuri, akhirnya Allah tambah nikmatnya. Sabar ketika diuji, jangan salahkan siapa-siapa, salahkan diri sendiri sambil berhusnudzon, ya Allah kau kasih penyakit ke aku ini pasti ada hikmahnya, minimal hikmahnya ya Allah ampuni, hapus dosa-dosaku dengan selesainya sakit, ampuni. Jadi kalau sakit itu alhamdulillah baik, ojo aduh mari bahasa tersinggung Ustaz, ojo biasa kan ya sakit aduh tersinggung Ustaz. Ojo ganti ya Allah kayak gaya pasang muka melas kalau Gusti Allah. Titik sakit itu nak dimati karena aku pernah stroke parah. Tapi nak dimati mau dikemane belum, tapi kaya dimati ngene. Nduk jebul lagi dari anak. Wes sing nili foto-foto nangis, sing sakit bukan. Sampai terakhir aku perasaan anak kau itu ngapuran Gusti Allah, tapi sih alhamdulillah enak. Itulah diajari hal yang seperti itu, dan yang menurut nafsu kita nggak enak karena kita syukuri, kita nikmati, sehingga Allah menggantikan nikmat-nikmat yang lain. Begitu juga dengan kita, iman kita, Islam kita jangan sampai jatuh gara-gara kita tidak melaksanakan sholat. Cuma syahadat rotil koyok wong jebul disian sholat itu untuk mengingat Gusti Allah dan sholat. Saking dangkal pemahamannya
inna sholata lidzikri, benar kami mengingat Allah Subhanahu wa taala sholat, tapi kaifiyah sholat, cara sholat sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pun nggih. Dek. Loro lah pesen. Akeh syukure karo akeh sabare. Wis to. Sabar syukur dipentok nih. Aja cecek aja pertengahan. Nek sabar dipentok nek sabare. Syukure dipentok nek syukure. Syukur sing tenan kok alhamdulillah apa menurut orang lain enggak enak, kita nikmati alhamdulillah. Insyaallah nanti kenikmatan yang masih ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yo coba jajal. La in kafartum inna adzabi lasyadid. Rasane ketara wis ta, ndek nikmat ora gelem syukur. Mesti uripe ginsang, ramalane ekspektasine ora tepat. Malah sering gawe jalan rezeki wong lain. Nah, gara-gara kurang syukur. Makanya syukur, sabar lah dua hal yang perlu kita kawal, yang perlu kita belajar terus menerus sehingga menjadi kebiasaan keseharian hati kita, oleh tubuh kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala meridhoi dan merestui. Amin Allahumma amin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sebelum ini mudah-mudahan dibarengi dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Pak, terus Pak, saudara kita, insyaallah selamat insyaallah. Biniatil qabul al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallallahu alaihi wa ta'ala ala rasulillahi ajma'in. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Qahhar ya Dzal Jalali wal Ikram ya Latif ya Khabir ya Sami'u ya Basir ya Awwal ya Akhir ya Zahir ya Batin ya Muqaddim ya Muakhir ya Hafid ya Nasir ya Wakil ya Allah. Anta Rabbuna la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim. Masya Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun wa la haula wa la quwwata illa billah. A'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in 'ilma wa ahsa kulla syai'in 'adada. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma inna nas'aluka khaira hadhil qaryah wa khaira ma fiha wa khaira ahliha wa a'udzu bika min syarri hadhil qaryah wa syarri ma fiha wa syarri ahliha. Allahumma rzuqna jannaha wa 'idna min waba'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa ziyadatan fi 'ilmina barakatan fi rizqina wa taubatan qabla mautina wa rahmatan 'inda mautina maghfiratan ba'da mautina. Allahumma hawwin 'alaina fi saqati mautina wa najjina minan nar wa rafa'na
على كل شيء قدير يا رحمن الدنيا والآخرة ارحمنا وتقبل دعانا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار واجعلنا وأهلنا وأولادنا وذريتنا وتلاميذنا وجماعتنا من أهل علم وأهل خير وأهل سعادة وأهل تقوى وأهل المغفرة وأهل القرآن ظاهرا وباطنا وتصون بها بعبادك الصالحين ولا تجعلنا وإياهم من أهل السوء والضير إنك على كل شيء قدير إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل رجل من الأول مقتحم يا حبيبي مصطفى بلغ شيئا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.